Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida, mahasiswa PBG Dalam Jabatan Universitas Ahmad Dahlan, Angkatan 3. Pada uji kinerja hari ini, saya akan menampilkan video pembelajaran materi kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Coba lebih semangat lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita pagi ini dimulai, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Ya, yang mau memimpin doa hari ini siapa? Tidak jari. Ayo Mbak Rona. Satu, dua, tiga, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Rona sudah dengan percaya diri memimpin teman-temannya berdoa. Ya, untuk menambah semangatnya, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Satu, dua, tiga. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Bersama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api ribut kembali. Nah, terima kasih semuanya sudah semangat menyanyikan lagu Halo Halo Bandungnya. Nah, untuk berikutnya coba dilihat kira-kira di samping kalian ada tidak teman-teman yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat hari ini? Sehat. Siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap. Coba Bu Guru mau lihat kesiapan anak-anak. Coba alat tulisnya dikeluarkan dulu. Nah, sebelumnya tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, Bu Guru akan selalu mengingatkan anak-anak semuanya untuk selalu mentaati protokol kesehatan 5M. Coba dilihat 5M itu apa saja? Yang pertama, iya, memakai masker. Nah, anak-anak harus konsisten dalam memakai maskernya, apalagi ketika berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-temannya. Nah, pada materi pelajaran sebelumnya
ada dalam suatu cerita. Dan juga jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Coba ada yang masih ingat tokoh dalam cerita itu apa saja? Tunjuk jari. Ya Mas Atta. Tokoh utama dan tokoh pembantu. Betul nilainya? Betul sekali. Terima kasih Mas Atta. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca teks cerita petani kelapa, peserta didik mampu menilai sifat tokoh pada cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang petani kelapa, peserta didik mampu menilai pesan moral yang terdapat pada cerita dengan tepat. Nah, ini Bu Guru memiliki video, diperhatikan dengan baik ya. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang apa ya? Tentang cerita atau dongeng. Dongeng apa tadi? Iya. Anak-anak, coba Bu Guru tanya, adakah di antara anak-anak ini yang pernah atau sekarang masih sering dibacakan cerita oleh ayah atau ibunya? Tidak ada? Kalau membaca sendiri sudah pernah? Nah, apakah anak-anak tahu apa tujuan dibacakannya suatu dongeng? Ada yang tahu tidak? Apa? Tentang? Oh, cepat tertidur. Boleh sekali. Nah, kan dengan didongengkan anak kecil mudah tertidur. Ada lagi yang tahu? Mbak Akila? Tidak. Nah, pada dasarnya dongeng atau cerita itu dibacakan bertujuan agar yang mendengarkan suatu dongeng atau cerita tersebut dapat memetik pelajaran yang terdapat dalam suatu cerita itu. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang pesan moral atau amanah yang terdapat dalam suatu cerita. Di sini guru secara individu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak yang nantinya
akan anak-anak kerjakan. Benar ya? Coba lembar kerja yang barusan Bu Guru bagikan, dilihat dulu halaman pertamanya. Halaman pertama adalah identitas, di situ ada nama kalian dan nomor urutnya. Coba dituliskan dulu nama kalian pada halaman. Dibuka sedikit halaman kedua. Silakan dibuka halaman kedua. Tentang apa itu? Tentang cerita petani kelana. Itu nanti anak-anak diminta untuk menuliskan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut. Nah, sebelumnya diletakkan dulu ya lembar kerjanya dan alat tulisnya. Kita akan mempelajari tentang pesan moral. Coba dari yang belakang yang membacakan. Moral adalah pelajaran yang terkandung dalam suatu cerita atau dongeng. Pesan moral berupa saran, nasihat, pesan atau anjuran. Pesan moral dapat bersifat maupun tersurat. Ya, terima kasih sekali. Ya. Pesan moral adalah pelajaran yang terkandung dalam suatu cerita atau dongeng. Nah, jadi dalam cerita itu ada pesannya, ada amanannya. Apa ya isi dari cerita itu apa? Kita harus bagaimana? Kita tidak boleh apa? Nah, itu pelajaran yang ada dalam cerita. Berikutnya, langkah-langkah menentukan pesan moral. Yang pertama, coba Mas Zaki dibaca. Membaca cerita dengan cermat membentuk dialog yang matang. Ya, langkah pertama untuk menentukan pesan moral, anak-anak yang pertama harus membaca cerita terlebih dahulu. Dari awal sampai akhir harus dibaca dengan cermat, dengan teliti. Tidak mungkin kita baru membaca judulnya sudah tahu isi pesannya. Sampai di sini anak-anak paham? Apa ada pertanyaan? Tidak. Coba anak-anak lihat di layar. Cerita tentang si kancil dan kura-kura. Ada yang mau membacakan atau tidak? Si kancil dan kura-kura. Dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura pun menerima ajakan kancil. Keesokan paginya, keduanya menuju kawasan hutan tempat lomba lari. Sesuai dengan perkiraan si kancil, dia berhasil lari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang. Sudah? Terima kasih Mas Arkan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Arkan. Nah, dari cerita ini kira-kira menurut anak-anak pesan yang dapat kita ambil apa ya pesan moralnya? Ada yang tahu tunjuk jari? Ya, Mbak Rona. Kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Bagus sekali. Mungkin ada yang berpendapat lain? Tidak ada? Ya, bagus sekali Mbak Rona pendapatnya bahwa kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain.
Coba sekarang anak-anak buka lembar kerjanya. Di situ terdapat teks cerita tentang petani kelapa. Coba anak-anak baca ceritanya, kemudian anak-anak tentukan unsur ceritanya. Tokohnya siapa, sifatnya bagaimana, kemudian pesan moral yang terkandung dalam cerita itu apa. Sudah paham maksud dari tugasnya? Yuk silakan dikerjakan. Yuk, Bu Guru minta tolong satu orang baca kosan dulu, dibacakan hasil tugasnya. Maju ke sini baca kosan. Ya, dibacakan nomor 1. Ada beberapa tokoh dalam cerita di atas. Ada 3, yaitu Pak Tani, anak laki-laki, dan si kerbau. Bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Anak laki-laki protagonis karena memberitahu Pak Tani agar tidak terburu-buru. Pak Tani antagonis karena Pak Tani terburu-buru hingga kelapa yang diangkut jari terus menerus. Menurutmu apa pesan moral dari cerita di atas? Saat kita melakukan sesuatu sebaiknya jangan terburu-buru. Ya. Terima kasih Mbak Jagosan, silakan duduk lagi. Ada berapa tokoh dalam cerita di atas? Ada 2 tokoh, petani dan anak lelaki. Bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Sifat tokoh baik memberikan saran. Menurutmu apa pesan moral dari cerita di atas? Kita harus rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Ya, bagus sekali Mas Arkan, terima kasih. Nah tadi kalau Mbak Jagosan tokohnya ada 3, kalau Mas Arkan tokohnya ada 2, yaitu Pak Tani dan anak lelaki. Ya, Pak Tani kelapa tadi dengan anak lelaki. Kemudian anak lelakinya memiliki sifat baik, yaitu memberikan saran kepada Pak Tani. Sedangkan Pak Tani sifatnya bagaimana Mas Arkan? Ya, kemudian pesan yang didapat menurut Mas Arkan ya, yaitu kita harus rendah hati. Rendah hati itu apa? Ada yang tahu? Ya, rendah hati itu tidak sombong. Kemudian juga tidak meremehkan orang lain. Dari pekerjaan Mbak Jagosan dan Mas Arkan bagus sekali ya. Nah, tapi ada yang guru koreksi sedikit mengenai tokohnya. Karena ini ceritanya bukan fabel, ini tokohnya adalah manusia, maka tokohnya ada berapa? 2, yaitu Pak Tani dan anak lelaki. Karena di sini kerbaunya dia bukan sebagai tokohnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Tidak. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita refresh sejenak badan dan pikiran kita. Coba anak-anak berdiri semuanya. Ya, mau di samping meja juga boleh. Nah, coba sekarang anak-anak gerakkan dulu tangannya, ikuti guru ya. Nah, sudah 8 hitungan ya. Kanan ke belakang. Ya. Tarik ke belakang. Biar tidak pegel-pegel juga ini lengannya. Nah, sekarang kepalanya dipatahkan ke kanan dan ke kiri. Nah, sudah ya. Sekarang coba salam prestasi ya. Keras. Salam prestasi. Kerja keras. Raih prestasi. Jangan berharap. Pasti bisa. Yes. Nah, kasih anak-anak jalan tunjuk lagi. Tadi kita sudah membaca tentang kisah Pak Tani, petani kelapa ya tadi ya. Ya di situ mengajarkan kita, cerita tersebut mengajarkan kita bahwa ketika kita bekerja kita tidak boleh terburu-buru. Anak-anak, adakah yang tahu apa tujuan bekerja? Mencari uang. Untuk mencari uang. Ada lagi? Untuk mencukupi kebutuhan. Ya, jawaban dari teman-teman kalian bagus semuanya, tidak ada yang salah. Tepuk tangan Mas Arkan dengan Mbak Akila ya. Coba perhatikan di gambar. Kelihatan dari belakang? Ya, ada gambar apa saja ya di sana? Ya. Ada gambar bahan makanan, pakaian, dan rumah. Ya. Ketiga gambar tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia. Coba ada yang mau menjawab apa yang terjadi ketika kita kekurangan makanan? Yang mau menjawab? Ya, akan kelaparan. Tadi lembar kerja yang kedua sudah guru bagikan lagi ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar video materi selanjutnya ya. Tadi ada pangan, sandang, dan papan. Bisa terpenuhi jika manusia melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Coba dibaca bersama-sama. Kegiatan ekonomi adalah sekali bahwa kegiatan ekonomi adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Yang tahu tunjuk jari. Ayo Mas Kenzi. Iya, menghasilkan barang. Betul sekali. Terima kasih Mas Kenzi. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jenis pekerjaan
Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. 2. Nah, yang produksi terlebih dahulu. Tadi produksi adalah apa tadi? Kegiatan yang menghasilkan barang. Contohnya apa? Memanen. Apa lagi? Bercocok tanam. Bercocok tanam itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, ada lagi? Nah, bercocok tanam itu adalah menanam tanaman, entah itu padi, sayur-sayuran, itu namanya bercocok tanam. Guru ini apa anak? Ayam apa? Ayam goreng. Coba kalian anak-anak analisis bagian produksi dari ayam goreng sebelum digoreng, sebelum dimakan itu apa ya? Iya, peternak ayam. Itu termasuk bagian produksinya. Kemudian bagian distribusinya. Pedagang ayam, betul sekali. Sampai di sini paham? Kemudian yang ketiga bagian konsumsinya. Iya, mungkin ibu-ibu ya membeli ikan di pasar, membeli ayam di pasar dan memasaknya. Kemudian terakhir anak-anak yang sedang makan ayam itu juga termasuk bagian konsumsi. Sampai di sini sudah paham belum? Coba sekarang anak-anak perhatikan untuk lembar kerjanya. Ya, perhatikan anak-anak lembar kerjanya. Di situ terdapat gambar kegiatan ekonomi. Ya, coba sekarang anak-anak tuliskan pada lembar berikutnya itu. Kegiatan ekonomi ditulis apa? Produksi, distribusi, atau konsumsi. Kalau yang ini ditulis di sini. Jenis kegiatannya. Mbak Tisha, maju ke depan dibacakan hasil tugasnya. Ya, dibacakan Mbak Tisha. Jenis yang A itu gimana? Terima kasih Mbak Tisha sudah berani maju ke depan. Yuk maju ke depan Mbak Rona. Jenis kegiatan ekonomi. Gambar A, kegiatan produksi. Jenis pekerjaan menanam. Gambar B, jenis kegiatan produksi. Jenis pekerjaan memanen. Terima kasih Mbak Rona, bagus sekali hasil tugasnya. Nah, dari jawaban dari Mbak Tisha dan Mbak Rona tadi sudah bagus sekali ya tentang sayuran kangkung tadi. Ada bagian produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagian distribusi itu bagian menghasilkan, yaitu gambar A dan gambar yang mana anak-anak? Iya, yang A dan B, yaitu proses menanamnya kangkung dan memanen.
Silakan. Nah, selesai ya? Coba, tadi anak-anak sudah belajar, sudah mengerjakan soal. Sekarang coba, masih ingatkah anak-anak hari ini tadi kita mempelajari apa? Tunjuk jari yang bisa menjawab. Kak Rona lagi. Pesan moral. Pesan moral ya, yang pertama kita mempelajari tentang pesan moral. Pesan moral itu apa ya? Pesan yang terkandung dalam suatu teks. Iya, pesan yang terkandung dalam suatu teks cerita. Terima kasih Mbak Rona dan Mas Atta. Dari pembelajaran hari tadi, bagian mana yang anak-anak sukai? Kegiatan ekonomi. Kalau Mas Atta? Apa? Mendengarkan video? Yang diskusi. Kenapa suka yang diskusi? Gambarnya menarik? Iya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Tugasnya anak-anak di rumah membaca materi yang terdapat dalam buku pena, agar esok harinya ketika ibu guru memberikan materi, anak-anak sudah memiliki pengetahuan awal. Sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mas Kenzi. Sikap berdoa. Sikap berdoa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya.